Perkenalkan, nama saya Windy Mega Widyaningsih, guru di SMA Insan Cendekia Al-Mustaba Boarding School Sukoharjo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini, pada tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pada materi Sistem Sirkulasi Manusia kelas 11 dengan topik gangguan penyakit dan teknologi dalam mengatasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini, Bu Windy minta tolong ketua kelas untuk dipimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bu Windy presentasi terlebih dahulu ya. Asyina hadir, Aisyah Nofrica hadir, Amanda hadir, Falihah hadir, Intan hadir, Lovina Syifa hadir, Nabila hadir, Najwa hadir, Naura hadir, Novelia Astrid Zia hadir, Sadra hadir. Baik, nihil ya berarti ya? Ya. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum mulai silakan dicek dulu di bawah ada sampah atau tidak. Tidak ada. Tidak ada. Hadap ke depan semua, alat tulisnya dikeluarkan. Sebelum memulai, ada kesepakatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, harus semangat dan ceria dalam belajar. Semangat. Harus semangat. Seragam rapi dan disiplin, tepat waktu dan aktif dalam pembelajaran. Apabila berpendapat menyebutkan nama, dan yang terakhir adalah tidak boleh makan dan minum dalam kelas. Bisa dipahami? Bisa. Pembelajaran sebelumnya terkait tentang apa namanya? Sistem peredaran. Sistem peredaran darah. Darah tentang apa aja? Darah. Sistem apa? Peredaran darah. Ganda. Oke. Ada yang mau maju ke depan buat menjelaskan sebentar terkait dengan pembelajaran sebelumnya? Bicara. Iya, silakan Tica. Di sistem peredaran manusia itu ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, habis itu kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung. Bagus. Tepuk tangan buat Tica. Terima kasih Tica. Ada suatu video, silahkan diamati video berikut ini.
Mau lagi tidur di kasur, lagi sore dari komplek atau kantor di perusahaan dia ada satu organ tubuh yang selalu kerja 24 jam non-stop. Dialah jantung. Organ di kajian ini darah dan oksigen ke seluruh tubuh ini selalu berdetak dengan kecepatan tinggi setiap menitnya yang kalau diukur sampai puluhan ribu dalam sehari, jutaan kali dalam sebulan dan miliaran kali diputar kalau kita mau sehat sampai umur 70 tahun. Gila. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau organ kita ini capek dan dia berhenti satu terus saja? Bisakah kita bertahan? Nyatanya, jika kejadian, manusia masih bisa tahan. Tapi beda cerita kalau berhentinya lebih lama. Karena tanpa adanya denyut jantung, manusia bakal segera sadarkan diri hanya dalam hitungan detik. Dan kalau berhenti ditambah dengan gak bisa bernafas, manusia cuma punya waktu 2-5 menit aja untuk tumbang. Tapi ini juga tergantung pada seberapa cepat pertolongan pertama sama kondisi dan penyebab dari orang itu sendiri. Karena nyatanya entah gimana ada orang mampu bertahan sampai hampir sejam. Oke, terus penyakit mematikan apa yang bisa menyebabkan jantung kita bisa berhenti secara tiba-tiba? Namanya henti jantung atau bahasa Inggrisnya cardiac arrest. Kalau jantung kita ibarat mobil, cardiac arrest ini kondisi yang bikin supirnya jantung kita dalam tanda kutip mabuk, oleh dan ujungnya jadi nggak bisa jalan. Walaupun sekilas mirip, tapi penyakit ini beda sama yang namanya serangan jantung. Cardiac arrest, jantung berhenti tiba-tiba. Jantung itu kondisi ketika jantung kita terganggu kerjanya gara-gara ada sumbatan di pembuluh darah. Dan kedua penyakit ini juga bisa dengan penyebab yang beda-beda dengan gejala yang beragam. Henti jantung maupun serangan jantung keduanya itu ibarat pembunuh berdarah dingin. Mereka penyakit paling mematikan di dunia. Tidak berarti kita cuma bisa ngalah. Bahkan sekarang kita udah bisa nyelamatin pasien dengan obat nuker jantung lamanya sama yang baru. Teknologi kita udah jauh berkembang dan sangat terus melangkah maju. Oke, sekarang kita tahu sampai jantung hidup kita akan berada cepat. Makanya memahami apa yang bisa bikin jantung kita sakit itu penting banget, apalagi dengan yang bikin jantung kita terjadi jadi makin berat. Tapi biasa, terima kasih. Baik anak-anak, dari video tadi, apakah di dalam tubuh semua manusia itu sistem peredaran darahnya, jantungnya itu bekerja dengan lancar tanpa ada permasalahan apapun? Bisa mengalami gangguan? Ada apa? Jantung, pembuluh darah. Pelajaran hari ini kita akan belajar terkait dengan apa? Gangguan penyakit sistem sirkulasi manusia dan teknologi dalam mengatasinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melakukan kegiatan diskusi. Peserta didik mampu menganalisis gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia dengan tepat. Nanti kalian diskusi. Yang kedua, melalui kegiatan studi literatur, peserta didik mampu menganalisis pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem sirkulasi manusia dengan tepat. Dan yang terakhir adalah melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil penyelidikan tentang gangguan sistem sirkulasi manusia dan pemanfaatan teknologi dalam mengatasinya dengan tepat. Nah, itu tadi tujuannya pembelajaran kita hari ini. Nah, manfaatnya apa? Jadi, kalau kita sudah paham terkait dengan penyakit-penyakit tadi, kita jadi tahu. Kita lebih sadar terhadap kesehatan jantung, darah, ataupun pembuluh darah. Kemudian, kita jadi tahu penyakit sistem sirkulasi dan bagaimana pencegahannya. Dan yang penting apa? Menjaga pola hidup sehat. Apa pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah diskusi, studi kasus. Bu ini sudah minta kalian membawa laptop di bawah pertama. Oke. Kemudian nanti presentasi dan tanya jawab. Tidak lupa nanti Bu ini akan mengambil nilai kalian. Yang pertama post test. Nanti di akhir Bu ini akan mengadakan post test. Ada beberapa soal. Kemudian Bu ini akan menilai sikap kalian selama diskusi dan selama presentasi terkait dengan kerjasama, gotong royong, kemudian tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah Bu ini akan menilai kalian keterampilan dalam presentasi. Baik anak-anak, apakah pernah mendengar nama penyakit yang berhubungan dengan darah, pembuluh darah, atau jantung sebelumnya? Pernah, aku lakukan sih Pak. Apa sih Pak? Itu anemia sama hipertensi. Kalau anemia itu
penyakit kekurangan sel darah merah sama hipertensi itu tensi kita ya tinggi, terlalu tinggi. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Siva. Yang lain? Ada yang pernah dengar? Saya pun sama. Apa sama? Penyakit hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia itu penyakit darah yang suka membeku. Darah yang suka Membeku. Baik, anak-anak, Bu ini ada satu video, silahkan diamati. Nanti diperhatikan baik-baik. Kira-kira ada yang mau kalian tanyakan atau tidak? Lagi dengan seorang polisi Papua Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Barat, Vino, setelah dirinya menolong seorang penumpang bus Transjakarta yang terkena sengaja. Aksi heroik ini mendapat apresiasi dari pimpinannya serta ucapan haru pihak keluarga yang tolong. Coba diperhatikan itu kenapa bapaknya kok sampai Inilah aksi Bribka Siki, Polantas yang bertugas di Patwa Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat ketika menolong seorang penumpang bus Transjakarta yang mendadak sakit akibat serangan jantung. Petugas lalu lintas ini menggendongnya untuk dibawa ke UGD Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta Barat. Aksi heroik sang Polantas ini pun viral di media sosial. Awalnya Bribka Siki mendengar teriakan orang minta tolong di halte Transjakarta. Disitulah pria bernama Muhammad Darwin, warga Karawang, Tangerang, Banten, butuh pertolongan cepat akibat serangan jantung. Masyarakat melihat masyarakat ternyata sakit jantung katanya. Kontaknya langsung menggendong bapak itu, Pak, UGD langsung. Karena tidak mungkin saya harus mengambil kursi roda menunggu kelamaan. Inisiatif saya langsung menggendong beliau ke UGD langsung. Pujian dan warganet mengalir untuk Pak Polantas ini, termasuk apresiasi dari pimpinan di Sapuanya. Jadi ini karena yang merupakan tugas dari polisi untuk membantu saudara saya. Tapi karena ini merupakan satu hal yang heroik kan, jadi nanti akan kita masukkan ke pimpinan untuk mendapatkan. Pihak keluarga yang ditolong pun menemui Bribka Siki saat bertugas untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Dari Jakarta, Aus Firman, Istiwan, kabarkan. Baik, anak-anak, dari video tadi, apa yang ingin kalian tanyakan dari tayangan video tadi? Coba dibuat rumusan masalah berupa pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Iya, Amanda? Penyakit serangan jantung itu penyebabnya apa, Bu? Kenapa jantungnya tiba-tiba berhenti? Oke, kita tahu dulu. Yang kedua, ada yang mau ditanyakan? Iya, Nabila? Apa gejalanya penyakit tadi? Apa cuman sesak? Soalnya tadi bapaknya lagi Oke, bisa tadi bapaknya megangin bagian dada ya. Apakah sesak atau ada gejala yang lain? Selain itu, ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, Sina. Apakah penyakit itu masih bisa diobati? Ada tidak teknologi yang digunakan untuk mengatasinya? Oke, bisa. Bu ini rangkum yang terkait tadi. Yang pertama adalah penyebab. Kemudian ada gejala. Kemudian ada pencegahan. Lebih tepatnya pencegahan ini juga bisa pengobatan terkait dengan teknologi. Baik anak-anak, sekarang mari kita berdiskusi. Bu ini sudah membentuk kelompok sesuai dengan tes sebelumnya. Kelompok 1 ada Zia, Najwa Nabila Sahda. Kelompok 2 ada Tica, Naura Faliha Sifa. Kemudian kelompok 3 ada Amanda, Astrid, Ashina, dan Intan. Setelah ini kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Laptopnya silahkan mulai dibuka, digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dibagikan LKPD dan kalian baca LKPD-nya dengan sesuai dengan petunjuk-petunjuknya masing-masing. Bisa dipahami?
kita nggak kaku, biar peredaran darah kita lancar. Siap? Oke, fokus. Marina menari di atas menara, menara, menara. Marina menari, menari, menari. Marina di atas menara, menara. Marina menari, menari, menari. Marina di atas menara. Oke, kita tentukan siapa yang maju pertama. Perhatikan ya. Oke, yang maju pertama adalah kelompok 2. Satu itu 2. Ini sekalian aja ya. Selanjutnya kelompok 1. Oke, yang terakhir adalah kelompok 1. Yuk, silahkan kursinya biar depan semua, biar fokus. Yang pertama siapa? Kelompok berapa? 2. Ayo, silahkan maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tama, Ica, Nora, Siva akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu aritmia. Aritmia adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung. Penderita aritmia bisa merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, atau Penyebab aritmia terjadi ketika impuls listrik yang berfungsi mengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi di bawah ini, yaitu pertama, konsumsi obat pilek atau obat alergi, 2, sleep apnea, 3, hipertensi, dan 4, diabetes, dan lain-lain. Gejala aritmia bisa terjadi tanpa menimbulkan gejala sehingga kadang tidak disadari oleh penderitanya. Gejala aritmia dapat muncul antara lain jantung berdetak lebih cepat dari normal, jantung berdetak lebih lambat dari normal, pusing, pingsan, cepat lelah, sesak nafas, serta nyeri dada. pengobatan aritmia yang pertama dengan obat-obatan, yang kedua dengan ablasi, yang ketiga dengan alat bantu jantung, dan yang keempat dengan ICD. Cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Mau tanya, hasilnya dari kelompok 3. Metode apa saja yang selain digunakan dengan teknologi? Dengan konsumsi obat anti-aritmia, morfin, propranolol, milidradem, verapamil sesuai dengan resep dokter. Apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya tidak. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kalinya nomor berapa yang maju? 3. Ayo silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Amanda akan mempresentasikan diskusi kami mengenai trombosis arteri. Di sini kita akan membahas tentang definisi, penyebab, gejala, teknologi, dan pencegahannya. Yang pertama, definisi. Trombosis arteri adalah terbentuknya gumpalan darah atau trombus di pembuluh darah arteri. Dalam kondisi ini bisa menghambat aliran darah ke organ tubuh tertentu sehingga berpotensi menyebabkan kondisi yang serius seperti serangan jantung dan stroke. Selanjutnya adalah penyebab trombokinase. Yang pertama itu berat badan berlebih atau obesitas. Terus yang kedua, pola makan yang tidak sehat. Terus itu riwayat trombosis arteri. Terus
keempat, gaya hidup kurang aktif, kecanduan alkohol, dan lanjut usia lanjut. Habis itu terakhir terjadi ketika kepingan darah atau trombit menggumpal sehingga menghambat aliran darah, kebiasaan merokok, sama tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes. Selanjutnya adalah gejala yang pertama nyeri dada, yang kedua sesak nafas, yang ketiga pusing, yang keempat pucat, yang kelima keringat dingin, dan yang terakhir adalah mual atau muntah. Ini ada teknologi mengatasinya, ada trombektomi, angioplasti, sama coronary artery bypass graft. Kalau trombektomi itu ada prosedur operasi untuk mengangkat gumpalan darah dari pembuluh arteri yang bersumbat. Angioplasti itu pembukaan pembuluh arteri yang bersumbat dengan balon kateter diikuti pemasangan stent agar arteri tetap lebar. Yang terakhir coronary artery bypass graft, prosedur pembuatan bentuk aliran darah baru dengan mengambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain. Berikutnya adalah pencegahan. Pertama, trombosis arteri dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah: pertama, berhenti merokok; yang kedua, berolahraga secara rutin setidaknya 30 menit per minggu. Sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Trombosis, orang yang kena trombosis ada dengan alat tes darah. Dia untuk mengetahui kadar gula darah, kadar kolesterol, dan kecepatan pengumpulan darah. Ada USG Doppler untuk mengamati aliran darah di pembuluh arteri yang juga tersumbat. Ada MRI dan CT scan untuk bagian yang tersumbat atau secara lebih jelas. Ada angiografi untuk melihat lebih detail kondisi pembuluh darah arteri yang mengalami kecepatan atau kerusakan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil analisis kalian masing-masing. Tadi ada penyakit apa saja yang sudah dipresentasikan? Ada yang pertama? Iya. Kemudian ada trombosis arteri, sama satunya adalah arteriosklerosis. Baik, Bu Windy ulas sedikit terkait dengan gangguan sistem sirkulasi pada manusia seperti yang sudah dibahas tadi ya di awal, bahwa gangguan itu bisa terjadi pada darah, pembuluh darah. Coba perhatikan, terjadi di mana ini? Pembuluh darah. Ini adalah penyakit apa? Anemia. Coba dibandingkan gambar yang normal sama gambar yang anemia. Apa yang membedakan di sini? Darah merahnya lebih banyak yang mana? Normal. Berarti anemia itu adalah penyakit kekurangan darah merah. Baik, selanjutnya coba dilihat. Yang ini normal, yang ini bentuknya apa? Bulan sabit. Berarti adalah kondisi ketika sel darah itu membentuk seperti bulan sabit, disebut dengan penyakit namanya sickle red blood cell, atau biasanya disebut dengan anemia sickle cell. Jadi sel darah merahnya itu bentuknya nggak sempurna, nggak bikonkav itu, sehingga fungsinya kalau bentuknya seperti ini kira-kira berfungsi dengan normal nggak? Tidak. Nah, si anemia sickle cell ini adalah suatu kelainan genetik. Jadi biasanya orang yang menderita sickle cell anemia ini itu keturunan. Yang nggak bisa menular, tapi itu adalah kelainan genetik, bisa menurun dari orang tua ke anak. Apa ini? Hemofili. Gambar yang normal sama gambar yang hemofili, bedanya apa? Yang normal ketika darahnya keluar, yang atas langsung mengalami pembekuan. Sedangkan yang hemofili coba dilihat darahnya
keadaan jantung, bisa juga mengetahui pembuluh darah menggunakan suatu gelombang ultrasonik yang membentuk bayangan. Nah, bayangannya ini ditunjukkan dengan garis-garis ini. Selanjutnya apa? Ada yang namanya transplantasi jantung. Pernah dengar transplantasi? Prinsipnya gimana? Jantungnya digantikan. Berarti ketika seseorang itu jantungnya sudah misalkan rusak, nah ada suatu penelitian, ada suatu keberhasilan transplantasi jantung pertama kali itu dilakukan tahun 1960 oleh dokter yang namanya Christian Barnard. Jadi dia berhasil melakukan transplantasi jantung. Meskipun di artikel itu Bu Windy menemukan bahwa faktanya orang yang sudah mengalami transplantasi jantung itu tidak bertahan lama hidupnya. Kalau ini apa? Coba dilihat gambarnya. Bypass jantung. Bandingkan sebelum dan sesudah. Apa? Bypass. Istilah bypass itu apa? Jalan singkat. Nah, jadi ibaratnya ketika pembuluh darahnya itu mengalami gangguan, dibuat saluran yang langsung tembus gitu. Makanya disebut dengan bypass jantung. Nah, dengan adanya penyakit-penyakit tadi, kita harus menjaga yang namanya kesehatan jantung atau kesehatan sistem sirkulasi. Yang pertama, aktif beraktivitas. Jangan merokok, udah pasti, nggak mungkin ya. Atur berat badan. Maksudnya di sini berarti harus menjaga pola makan, tidak banyak makanan yang mengandung lemak jenuh, mengkonsumsi ikan paling tidak 2 kali dalam seminggu, kemudian mengurangi pemakaian garam pada makanan, jangan terlalu asin-asin, terus mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat. Pada dasarnya intinya adalah kalian menjaga pola hidup yang sehat. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Iya. Bu Windy minta salah satu anak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah nyampaikan aja. Silahkan tunjuk tangan, berdiri, sebutkan nama. Ada yang berani? Yuk, siapa? Siapa? Rica. Oke, ya, silakan Rica. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu jadi ada berbagai jenis gangguan atau kelainan yang ada di dalam sistem peredaran darah manusia. Gangguan tersebut terdiri pada jantung, pembuluh darah, dan darah. Contohnya aterosklerosis, trombus, anemia, leukemia, dan lain-lain. Kemudian dari beberapa gangguan dapat diatasi dengan adanya teknologi yang sudah berkembang sekarang ini, yaitu angioplasti untuk mengatasi penyumbatan pembuluh, pacemaker, elektrokardiograf, jantung buatan, dan lain-lain. Baik, terima kasih Rica. Tepuk tangan buat Rica. Baik anak-anak, seperti yang Bu disampaikan di awal ya, kita ada penilaian pengetahuan, ada post test 5 soal saja. Silakan dikerjakan selama 8 menit. Bu ini minta tolong posisinya diposisikan seperti semua biar bisa maju sendiri ya.
sih? Iya, silakan. Jadi ini seru buat belajarnya, soalnya kita jadi tahu penyakit-penyakit yang harus kita waspadai. Habis itu kita juga harus rajin olahraga, ngatur pola makan, habis itu nggak boleh ngerokok, sama kalau misalnya ada gejala apa gitu harus periksa. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Sia.